Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara, seluruh jemaat GBP Shalom Tegal dimanapun berada saat malam hari ini. Sebentar kita akan memulai doa tutup tahun di penghujung tahun 2020. Mari kita sama-sama sehati di dalam doa dan penyembahan serta pujian kepada Tuhan. Sekalipun doa tutup tahun hari ini dilaksanakan secara streaming, tetapi kita percaya kalau kita sehati, kita sepakat untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka kita boleh merasakan kehadiran Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita akan naikkan satu pujian, hidupku adalah penyembahan. Bersembah
bersyukur kepada Tuhan untuk malam hari ini. Kesempatan ini Tuhan, sekalipun kami ada di rumah masing-masing, tapi Tuhan memberikan kesempatan untuk kami bersama-sama bersekutu. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang layak kami tinggikan, hanya Tuhan yang layak kami sembah saat ini. Untuk itu Tuhan, biarlah pakai kami semuanya, juga seluruh jemaat Tuhan, sehingga kami boleh sehati sepakat untuk kami memuji, menyembah Tuhan, sampai kami merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin acara ini dari awal pertengahan sampai dengan selesainya. Dan setiap puji-pujian kami, penyembahan kami, kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa malam hari ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu saudara sekalian. Walaupun kita di rumah, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan ya. Di malam tahun baru ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, kerinduanku datang padamu. Datang padamu
Dengan tangan
bersyukur kepada Tuhan kalau kesempatan malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur kami sepanjang tahun 2020, Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah menolong kami dalam segala peristiwa situasi kehidupan yang kami alami sepanjang tahun ini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, dan malam hari ini kami memuji menyembah Tuhan. Terlebih lagi sebentar kami akan menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar titik tolak bagi kami untuk melalui tahun 2020 ini dan mempersiapkan diri kami untuk masuk di dalam tahun yang baru, tahun 2021. Terima kasih Bapak, terima kasih kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kami, mengarahkan kami, supaya hidup kami semakin sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup kami menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih pakai hamba-Mu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Setiap ayat yang kami baca tidak akan berlalu dengan sia-sia. Itu semua menjadi berkat kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Di hari terakhir untuk tahun 2020, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita melihat sepanjang hari-hari kita selama 1 tahun ini, mulai dari tanggal 1 Januari sampai hari ini, kita bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh ajaib dalam hidup kita. Kita lewati hari demi hari, ya, sekalipun di awal tahun, mulai bulan Maret, akhir Maret, kita dihantam dengan pandemi yang begitu luar biasa, ya, menghancurkan mungkin perekonomian, yang membuat kita takut, kita khawatir, banyak orang kehilangan pekerjaan, persoalan di mana-mana, PHK di mana-mana. Tapi mari kita belajar seperti Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Ya, tentu ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa di dalam semua situasi kehidupan kita, ya, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan selalu ada menyertai kita. Kalau Tuhan mau menyingkirkan badai ini, menyingkirkan pandemi ini, saya yakin dalam hitungan sekejap, ya, penyakit ini, pandemi ini bisa lewat begitu saja. Tetapi kalau ini terjadi sampai berbulan-bulan, bahkan sampai akhir tahun ini, hari terakhir ini, kita masih ada di masa pandemi. Percaya bahwa pasti ada rencana Tuhan yang kita mungkin tidak tahu hari ini. Ya, apa maksud Tuhan atas pandemi ini? Ya, kita juga tidak tahu tahun depan situasinya akan seperti apa. Orang mengatakan mungkin bertambah sulit, bertambah susah. Betul, Alkitab memang mengatakan di dalam Timotius dikatakan bahwa akan datang masa yang sangat sukar, masa yang sangat sulit, unpredictable, situasi yang kita tidak tahu secara pasti, tidak bisa dipastikan bagaimana nanti keesokan hari, tanggal 1 Januari bagaimana, lalu tanggal 2, tanggal 3, bulan Februari, bulan Maret, dan seterusnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang saya tahu, bahwa setiap kali Tuhan menyertai kita, maka kita bisa merasakan pertolongan, penyertaan, bahkan pemeliharaannya yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari terakhir ini di tahun 2020, saya ingin menyampaikan pesan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil di dalam Mazmur pasal 84
Mazmur pasal 84 ayatnya yang ke-8. Mari kita baca. Saya akan membaca dan jemaat Tuhan yang ada di rumah silakan ikuti pembacaan ayat ini. Mazmur 84 ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Zion. Saya ulangi sekali lagi. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Zion. Pertanyaannya, kalau kita berjalan semakin lama semakin lelah, semakin capek, semakin letih, atau semakin kuat, semakin bersemangat? Ya, tentu kalau kita tahu siapa yang kita tuju atau tempat apa yang kita tuju, semakin lama mungkin kita bisa semakin kuat. Nah, pemazmur juga mengatakan demikian. Perikop kitab ini mengatakan rindu kepada kediaman Allah. Gambarannya adalah begini. Mazmur 84 ini gambarannya adalah satu kerinduan orang-orang percaya yang benar-benar memiliki keterikatan, hubungan yang dekat, yang intim, ingin merasakan hadirat Tuhan, sehingga mereka berupaya, dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat, ya, bukan semakin lemah tapi makin lama makin kuat. Kenapa? Karena mereka mau menghadap Allah di Zion. Nah, jemaat Tuhan, hidup itu kan perjalanan, satu proses. Ya, kita lewati 2020 ini mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 Desember hari ini, itu satu perjalanan. Ya, seperti kita melewati hari demi hari, bulan demi bulan. Ya, pertanyaannya adalah dalam perjalanan hidup kita semakin kuat atau semakin lemah? Tentu dalam perjalanan hidup kita, ya, ini bukan perjalanan tol yang mulus, yang tanpa rintangan, tidak ada hambatan. Ini perjalanan hidup yang kadang-kadang kita diperhadapkan kepada situasi yang sulit, diperhadapkan kepada masalah persoalan yang tidak pernah berhenti, yang silih berganti. Hari ini menghadapi masalah A, besok menghadapi masalah B. Masalah B selesai, kita tiba-tiba menghadapi masalah berikutnya, terus menerus, seterusnya seperti itu. Seperti tidak ada ujung pangkalnya. Kita tiap hari diperhadapkan kepada masalah, persoalan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Makin kuat atau makin lemah? Firman Tuhan mengatakan mereka berjalan makin lama makin kuat, karena mereka tahu siapa yang sedang mereka tuju, apa yang sedang mereka cari, apa yang sedang mereka kejar, apa yang sedang mereka perjuangkan. Apa yang Anda perjuangkan hari ini? Yang kekal atau yang fana? Kalau kita memperjuangkan yang kekal, maka kekuatan dari Tuhan yang akan menolong kita, yang akan menyertai kita. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B. Ia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Ia sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak tahu tahun depan akan seperti apa. Tantangan apa saja yang kita hadapi di tahun yang akan datang. Mungkin akan jauh lebih berat dari tahun 2020. Saya tidak tahu, kita tidak tahu. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam seluruh perjuangan hidup kita, dalam seluruh upaya-upaya kita untuk mempertahankan iman, ya, Dia selalu menyertai kita. Apa yang hari-hari ini engkau kejar? Kalau di dalam Mazmur pasal 84, di awal saya sudah katakan bahwa ini adalah satu kerinduan anak-anak Tuhan, mereka yang mencari Tuhan. Ya, kerinduan mencari Tuhan untuk hadir, ini bukan kerinduan untuk hadir mencari Tuhan di gereja. Ya, kenapa? Ya, karena Tuhan tidak hanya ada di gereja.
Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di dalam hidup kita. Kemanapun kita pergi, ya, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Di tempat kita bekerja, di tempat kita berusaha, di toko, di pasar, di mana aktivitas kita sehari-hari, ya, di situ Tuhan ada. Di situ Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dalam seluruh manifestasinya, kuasanya, kemuliaannya. Ya, ada bersama-sama dengan kita. Tinggal sejauh mana kita bisa kemudian menyatakan Kristus yang ada di dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam aktivitas kita. Orang yang mencari Tuhan, ya, orang yang rindu hadirat Tuhan dimanapun dia berada. Rindu hadirat Tuhan bukan hanya seminggu sekali, bukan hanya di hari Minggu pada saat kita beribadah bersama-sama secara komunitas, bukan hanya ketika kita berdoa saja, bahkan dalam seluruh kegiatan kita hadirat Tuhan itu bisa terjadi dan bisa kita rasakan. Ya, artinya begini, dalam perjalanan hidup kita nanti sepanjang 2020, di dalam semua aktivitas kita, hal yang paling penting adalah menyatakan hadirat Tuhan yang sudah ada bersama-sama dengan kita, yang ada di dalam hidup kita, itu dinyatakan, dimanifestasikan lewat pekerjaan kita, lewat pelayanan kita, lewat usaha kita, lewat seluruh aktivitas kehidupan kita. Sehingga lewat sikap, perkataan, tindakan, pikiran, hadirat Tuhan itu bisa dinyatakan. Bayangkan kalau seseorang hanya mengalami hadirat Tuhan 1 minggu sekali, yaitu di dalam ibadah raya. Lalu bagaimana dengan 6 hari berikutnya, dari hari Senin sampai hari Sabtu? Ya, hadirat siapa yang dinyatakan atau hadirat siapa yang dimanifestasikan dalam tempat engkau bekerja, dalam tempat usahamu, dalam pelayananmu? Hadirat siapa? Maka perlu kita meyakini, saya sudah sampaikan ini berkali-kali, bahwa Kristus itu sudah ada di dalam dirimu. Dia ada di dalam dirimu. Dia tidak hanya di depanmu, dia tidak hanya ada di sampingmu kanan kiri, dia tidak hanya ada di gereja, tapi Kristus hadiratnya ya sudah ada dalam hidupmu. Dia bersama-sama dengan engkau. Dia Immanuel, dia yang menyertai engkau. Makanya dikatakan Alkitab bahwa sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan engkau. Kalau Kristus ada bersama-sama dengan kita, manifestasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Percayalah, engkau bekerja, engkau berusaha, engkau melayani Tuhan, hadirat Tuhan bisa engkau nyatakan. Ketika hadirat Tuhan engkau nyatakan dalam aktivitasmu sehari-hari, maka engkau tidak akan lemah. Engkau berjalan tidak akan semakin lemah, semakin capek. Dalam perjalanan hidupmu nanti engkau akan merasakan, engkau akan menikmati betapa hadirat Tuhan yang engkau nyatakan itu akan mendatangkan kekuatan yang baru. Akan membuat engkau semakin kuat, semakin kuat. Apapun tantangan hidupmu, apapun masalah persoalan yang hari-hari ini engkau hadapi, atau mungkin ketika engkau mengalami kekhawatiran, ketakutan akan hari esok yang penuh dengan ketidakpastian, percayalah bahwa Dia sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Dia ada bersama-sama dengan engkau. Nah, ayat 8 ini menarik buat saya, karena tidak hanya menunjukkan bahwa ketika kita menyatakan hadirat Tuhan, ketika kita mempunyai keterikatan dengan Tuhan, ya, ketika kita terus-menerus punya kerinduan untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk terus tinggal di dalam hadirat Tuhan, bukan hanya sekedar kekuatan baru akan kita peroleh, tetapi kita lihat mereka berjalan makin lama makin kuat dalam perjalanan hidup kita, dalam perjuangan hidup kita. Ada satu upaya yang
engkau tidak boleh menyerah. Engkau harus lakukan segala sesuatu. Ya, engkau harus terus berupaya. Mereka hendak menghadap Allah di Sion. Mereka punya tujuan yang jelas. Dengan tujuan yang jelas, mereka kumpulkan kekuatan. Mereka berupaya sekuat tenaga supaya mereka bisa mencapai itu. Nah, dalam proses mencapai itu, mencapai tujuan itu, kekuatan dinyatakan. Engkau akan beroleh kekuatan. Nah, artinya begini. Engkau harus tahu persis apa tujuan Tuhan, atau apa tujuan hidup yang Tuhan tentukan bagi engkau. Kalau engkau hidup tanpa tujuan, kalau engkau hidup tanpa tahu apa tujuan, apa maksud, apa rencana Tuhan dalam hidupmu, mungkin engkau nggak akan tahu apa-apa. Mungkin engkau akan mudah tersesat. Mungkin engkau terbawa arus. Mungkin engkau gampang lemah. Mungkin engkau gampang jatuh dan lain sebagainya. Maka engkau harus tahu apa sih tujuan Tuhan dalam hidupmu. Di malam ini minta kepada Tuhan, Tuhan taruh tujuanmu dalam hidupku Tuhan. Apa yang engkau mau, apa kehendakmu ya Tuhan. Ya, supaya dalam hari-hari ke depan kita mengerjakan sesuatu bukan yang sia-sia, tapi kita mengerjakan sesuatu yang memang benar, bahwa itu adalah tujuan yang Tuhan sediakan buat saya, tujuan yang sedang Tuhan persiapkan buat saya secara pribadi. Jangan lakukan hal-hal yang sia-sia. Jangan sia-siakan hidupmu untuk melakukan hal-hal yang mungkin itu bukan tujuan hidupmu. Jadi minta kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan, nyatakan Tuhan, apa yang menjadi kerinduanmu dalam hidupku, apa yang harus aku lakukan. Ya, melibatkan Tuhan untuk mengetahui tujuan hidupmu, untuk mengetahui apa sih kehendak Allah secara pribadi dalam hidupku, supaya tahun 2021 engkau tidak menyelesaikannya dengan sia-sia. Engkau menyelesaikannya dengan tahu persis ini tujuan Tuhan. Yang kamu lakukan adalah yang Tuhan kehendaki, bukan yang saya kehendaki. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk engkau lakukan. Maka ayat ini mengatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat. Kalau kita tahu tujuan Tuhan, kalau kita tahu kehendak Tuhan atas hidup kita, dan kita lakukan itu dengan taat, dengan setia, Anda tidak akan capek, Anda tidak akan letih. Sekalipun Anda letih, Roh Kudus akan memberikan kekuatan yang baru. Roh Kudus akan mendatangkan pertolongan untuk engkau bisa mengalami terus-menerus kekuatan dari Tuhan untuk menyatakan kehendak-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berharap kita tetap optimis untuk tahun depan. Yang pertama, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nyatakan hadirat Tuhan di tempat di mana engkau berada. Entah engkau sedang ada di pasar, di tempat engkau bekerja, di toko, dimanapun engkau berada. Nyatakan hadirat Tuhan di situ, sehingga hidupmu jadi berkat. Dan yang kedua adalah pastikan engkau lakukan kehendak Tuhan. Yang sedang engkau lakukan itu adalah kehendak Tuhan. Karena kalau engkau melakukan kehendakmu sendiri, engkau akan capek, engkau akan lemah, engkau akan letih. Tapi ketika engkau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kalau engkau melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan, percayalah, engkau berjalan tidak makin lemah, tidak makin capek, tapi engkau akan semakin berjalan, engkau akan semakin kuat. Engkau akan semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berharap lewat renungan singkat pada malam hari ini menemani akhir tahun kita, sekalipun kita yang biasanya berkumpul, hari ini kita tidak bisa berkumpul. Percayalah, Anda masih tetap bisa merasakan hadirat Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Jemaat Tuhan, engkau merasakan hadirat Tuhan
di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu mengucap syukur di malam tahun baru ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami melihat hari demi hari pertolongan Tuhan sungguh ajaib, luar biasa bagi kami. Sepanjang hari, dari awal tahun 2020 sampai malam hari ini, ketika kami ada di penghujung tahun 2020, kami bisa melihat betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Tuhan memperhatikan kami, betapa Tuhan memelihara kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan kami tidak bisa menghitung setiap berkat yang kami nikmati sepanjang tahun 2020 ini. Semua oleh karena kemurahan Tuhan, semua oleh karena anugerah Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami sebagai manusia, bukan Tuhan. Semata-mata ini kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mengucap syukur di tahun 2020 ini, khususnya di hari yang terakhir di tahun ini, kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh kembali mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Mempersiapkan kehidupan kami untuk mempersiapkan tahun 2021 menjadi tahun di mana kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Kami punya kerinduan untuk ada di dalam hadirat Tuhan, menyatakan hadirat Tuhan dimanapun kami berada.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kami kembali diingatkan, kami kembali dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan, supaya kami bukan semakin lemah. Sekalipun ada banyak tantangan, masalah, persoalan di depan, kami harus semakin kuat di dalam Tuhan. Karena kami percaya Yesus Kristus ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami mengatasi masalah persoalan kami sendirian. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tangan kuasa-Mu yang sungguh ajaib luar biasa yang menopang kami, yang memberi kemampuan untuk kami boleh menjalani hari demi hari, bukan dengan sungut-sungut, melainkan dengan ucapan syukur, sehingga kami menikmati betapa pertolongan Tuhan hari demi hari diperbaharui atas hidup kami. Mari Tuhan, nyatakan tujuan hidup-Mu bagi kami, nyatakan kehendak-Mu, sehingga hidup kami tidak lagi sia-sia. Apapun yang kami kerjakan itu adalah kehendak Tuhan, bukan melakukan kehendak kami sendiri, bukan melakukan keinginan-keinginan kami sendiri Tuhan, bukan melakukan apa yang kami pikirkan, melainkan kami memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Kami melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan, sehingga hidup kami tidak lagi sia-sia. 2021 benar-benar hidup kami boleh melakukan kehendak Tuhan, menyatakan hadirat Tuhan dimanapun kami berada. Kami bukan semakin lemah, tidak, kami semakin kuat. Kami akan semakin kuat karena kami tahu tujuan hidup kami, karena kami tahu bahwa apa yang kami kerjakan itu adalah kehendak Tuhan, dan Tuhan akan melimpahkan kekuatan dalam hidup kami hari demi hari di situasi yang bagi orang dunia penuh dengan ketidakpastian. Tapi satu hal, kami percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada jaminan dan selalu ada kepastian hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini menyaksikan siaran streaming YouTube ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi rencana-rencana mereka, biar kiranya setiap rencana itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang tahun 2021 ke depan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin langkah hidup kami Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan, bukan semakin menjauh kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima setiap keluarga yang ada, Tuhan tolong, Tuhan beri kekuatan yang baru menjalani hari-hari ke depan, semakin takut akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga pastori yang melayani. Tuhan berkati Tuhan dengan kekuatan yang baru, limpahkan hikmat pewahyuan daripada Tuhan, supaya pelayanan di tempat ini semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan, semakin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak organisasi, bukan kehendak pribadi, bukan kehendak gembala, tetapi semata-mata apapun yang dikerjakan oleh pekerjaan Tuhan di tempat ini, semata-mata melakukan kehendak Tuhan dan dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, berkati kami dengan kekuatan dan dengan kesehatan, supaya kami bisa tetap melayani Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Juga hamba-Mu berdoa untuk setiap keluarga, setiap nama yang sudah menyatakan kerinduan doa-doa mereka Tuhan, khususnya juga keluarga Bapak Heri. Tuhan, sepanjang 2020 Tuhan sudah tolong mereka, Tuhan sudah memberkati mereka. Tuhan, tahun 2021 mendatang Tuhan juga tetap akan menolong mereka. Tuhan, nyatakan kerinduan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga apapun yang akan mereka kerjakan, Tuhan tolong dan Tuhan sertai. Tuhan berikan hikmat untuk apa yang harus mereka kerjakan, apapun bentuk usaha, bentuk pekerjaan yang akan dilakukannya Tuhan. Biarlah kiranya sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, supaya mereka tidak salah dalam mengambil keputusan, sehingga mereka melakukan yang benar di mata Tuhan. Berkati keluarga ini dengan kekuatan kesehatan, pulihkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan akan memberkati
setiap keluarga-keluarga yang lainnya Tuhan, juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin, kami percaya, kami masuk tahun 2021, kami masuk bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan akan menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Tetap setia, semakin hari semakin kuat. Percaya, Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Oh, 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 oh. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Kebahagiaan yang lebih dari tahun